Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 65. Gengsi. Farah mengajak kita pergi ke kafe setelah pulang kerja. Dia mau mendengar cerita dari sahabatnya itu. Mereka berdua memesan kopi dan beberapa makanan kecil. "Lo kenapa?" tanya Farah. "Gue kesel banget sama Kak Gilang. Sudah beberapa hari dia gak beri aku kabar. Dan kalau gue marah, wajar gak sih? Kita membagi unek-uneknya sama Farah. Wajar banget lah, sesibuk apapun pasti akan ada waktu senggangnya kan? Kalau gue jadi lo, gak hanya marah, ngamuk malah, ujar Farah. Nah, tapi sekarang justru dia yang marah. Kok bisa? Farah heran. Jadi kemarin pas Kak Gilang datang ke rumah, ada Devan. Jadi Kak Gilang lihat gue ngobrol sama Devan. Kita memelankan suaranya. Itu juga wajar kalau Kak Gilang marah. Lagian lo kenapa sih pakai acara ketemuan sama Devan? Gue gak ketemuan, dia datang nyamperin ke rumah. Dan itu juga gak ada 15 menit di rumah. Kita menjelaskan sama Farah agar dia juga tidak ikut salah paham dengan dirinya. Lo udah kasih penjelasan sama Kak Gilang? Udah, tapi dia gak mau dengar. Dia malah memaki gue. Entahlah, mendekati pernikahan justru kita lebih sering bertengkar. Mana undangan belum juga kelar, fitting baju juga belum. Gue capek, keluh kita. Kok belum jadi sih? Hari pernikahan kalian sudah dekat banget loh. Ya mau gimana lagi, Kak Gilang aja sibuk terus. Gak tahu deh jadinya mau nikah atau enggak. Kata kita dengan sembarangan, dadanya penuh banget. Dia pengen banget teriak sekuat-kuatnya biar lega. Nggak boleh ngomong begitu, ini pasti ujian mau menikah. Jadi lo harus kuat. Dan untuk tidak memperkeruh suasana, lo deh yang datang untuk meminta maaf dulu. Nasihat Farah. Kita menunjuk dirinya dengan jari telunjuk. Iya lo, masa gue? Gak mau, Kak Gilang yang ngambek duluan, kenapa gue yang minta maaf? Kita masih berdiri kekeh dengan egonya. Ya, kalau masalah lo mau cepat selesai, salah satu kalian harus mengalah. Tapi kalau mau terus begini ya lanjut aja. Farah kirik sendiri dengan kelakuan kedua sahabatnya. Tapi kan gue gak salah, masa ya harus mengalah? Biarin aja, gue gak akan telepon atau kirim pesan. Kita kekeh dengan pendiriannya. Farah hanya bisa menghela nafas panjang. Terus mau lo sekarang apa? Gak tahu. Far, pergi kemana gitu yuk, gue pening banget kepala, kata kita. Mau karaoke? Ajak Farah. Boleh. Kebenaran, kalau Farah mengajaknya karaoke, dia akan berteriak sepuasnya di sana. Kita duduk bersila di atas kasur, dengan laptop di depannya, dan beberapa makanan ringan di sampingnya. Dia sibuk mengerjakan pekerjaan kantornya. Dia menyiapkan materi untuk meeting pagi. Kita membuka galeri dan melihat foto-foto zaman dulu semasa masih sekolah. Masa-masa yang penuh dengan kenangan, kita kembali mengenang dan merindukan kehadiran Gilang. Kita menoleh ke ponselnya yang masih sepi, sama sekali tidak ada panggilan dan pesan dari Gilang. Apa semuanya akan berakhir begini saja? Keluhnya, semua kenangan akankah lenyap hanya karena satu masalah? Kita, boleh gue masuk? Farah meminta izin kita untuk masuk ke kamarnya. Masuk aja Far, gak dikunci, sahut kita. Masih belum kelar juga, tanya Farah sembari naik ke kasur. Udah kelar kok, cuman lagi melihat foto-foto kita masa SMA. Lo baru datang, tanya kita balik. Iya, baru aja datang, tapi Raka sedang pergi. Ya udah, gue samperin lo aja. Ini foto kita bertiga lucu amat ya, masih jamet. Farah menunjuk fotonya dengan tawa. Benar, masih cupu kita. Lihat, tubuh gue masih segede kapan. Kita mengatai dirinya sendiri. Wah, Kak Gilang sama Raka tuh kalau dilihat-lihat sebenarnya lucu ya. Wajahnya imut, tapi kenapa gue dulu lihatnya ngeselin aja? Kata Farah saat melihat foto selanjutnya, yaitu foto Gilang dan Raka memakai seragam SMA. Iya, gue dulu juga gak kepikiran kalau mereka itu imut. Kita terkekeh, dua lelaki yang super nyebelin pada waktu itu terlihat sangat imut ketika mereka sudah dewasa. Kit, gimana? Sekarang lo sama Kak Gilang? Farah mengalihkan pembicaraan.
Entahlah, gue juga gak ngerti. Sampai sekarang Kak Gilang juga gak menghubungi gue. Kata kita dengan raut muka ditekuk. Ya, kalau Kak Gilang belum hubungin lo, itu tandanya Kak Gilang nungguin lo dulu yang menghubungi. Gimana sih? Gak peka deh lo, kata Farah. Kenapa gue? Kan gue gak salah. Pasti saja kekeh dengan asumsinya. Ya emang gak salah, tapi kan sisi permasalahan ada sama lo. Kak Gilang tuh cemburu karena lo ngobrol sama Devan. Jadi, lo harus kasih penjelasan sama dia. Jelas Farah. Dia juga gak mau mendengar penjelasan gue. Jadi, buat apa? Gue capek ngejelasin. Dia juga gak merasa kehilangan kan dengan gak adanya gue. Jadi udahlah, biarin aja. Hah, kalian itu udah mau menikah, berarti udah dewasa. Kenapa masih kayak pacaran? Anak SMA sih? Cemburu dikit aja langsung lost kontak. Gerutu Farah. Dia dulu yang mulai. Kita masih kekeh tidak mau minta maaf lebih dulu karena dia merasa tidak salah. Kita, dengerin gue, di luaran sana ada banyak cewek yang mengincar Gilang. Dengan lo seperti ini, berarti lo memberikan celah bagi mereka untuk mendekati Kak Gilang. Lo gak takut tuh? Kita terdiam. Dia sedang mencerna apa yang dikatakan Farah. Dia jadi ingat saat ngobrol sama Bella. Far, kemarin waktu gue ngomong mau mengambil harta Kak Gilang, ingat gak lo? Iya, kenapa? Bella nyusulin gue ke kantin. Dia menanyakan kenapa gue bilang seperti itu. Dan juga menanyakan bagaimana kalau ada orang yang mendekati Kak Gilang. Menurut lo, apa dia juga termasuk cewek yang menyukai Kak Gilang? Tanya kita was-was. Bella ngomong begitu. Farah menatap kita lekat. Iya, sebenarnya gue mengatakan itu hanya taktik saja. Gue dan Vian merencanakan ini untuk menangkap siapa pengkhianat dari perusahaan kita. Dengan statement seperti itu, siapa tahu dia akan datang mengajak gue kerjasama dan bisa menangkapnya. Jelas kita. Kenapa lo gak bilang dari awal? Gue udah sebel aja sama lo. Farah kesal karena tidak diberitahu. Kemarin lo belum datang. Jadi sekarang lo mencurigai Bella. Gue belum bisa bilang seperti itu. Cuma sedang mengamati saja. Kalau memang dia pelakunya, awas saja. Gue bakalan tendang itu bocah. Dari depan sampai luar kantor. Gak tahu diri banget kalau sampai dia berani melakukan itu. Udah dibaikin malah ngeluncak. Emosi Farah meninggi. Entahlah, gue bingung. Sampai sekarang gue juga belum menemukan siapa orangnya. Kit, tapi gue kok beberapa hari ini gak lihat Fajar di kantor ya? Oh iya, gue sampai lupa kalau di tim kita ada si Fajar, kata kita. Perubahan Fajar sangat kelihatan saat Kak Gilang sama lo publikasi sebagai pasangan. Atau jangan-jangan kita menghentikan bicaranya lalu memandang Farah. Balas dendam karena gak bisa mendapatkan lo, kata Farah pelan. Bisa jadi, kita harus bergerak cepat berarti Far. Bagaimana kalau besok kita mulai selidiki Fajar? Kata kita. Iya, kita mulai jadi detektif. Jangan lupa ajak Vian, dia akan sangat membantu kita. Matanya sangat jeli melihat sesuatu yang berbau penyelidikan begini. Tentu saja, tapi jangan lupa sama Bella, kita juga harus hati-hati. Gue takut dia itu semacam ular, diam-diam tapi mematikan. Oke. Ponsel kita bergetar, dia beroleh sebentar lalu kembali meratap Farah. Siapa Kit? Kenapa gak diangkat? Tanya Farah. Devan, jawabnya dengan malas. Dia masih menghubungi lo. Farah mengambil ponsel milik kita. Iya, tapi gue gak pernah angkat dan chat gak pernah gue bales. Mau apa sih dia? Orang juga udah mau menikah kok, masih aja menghubungi cewek lain. Dasar cowok gak benar. Farah menekan tombol merah. Tak lama Devan menelpon kita lagi yang membuat Farah kesal dan mengangkat panggilannya. Halo kita, kenapa lo matiin telepon gue? Tanya Devan. Devan, ngapain sih? Lo masih aja gangguin kita? Mikir dong, lo udah mau menikah. Jaga perasaan calon istri lo, cerocos Farah. Siapa nih? Devan kaget karena suaranya beda. Gak penting siapa gue, yang penting lo jauh-jauh dari kehidupan teman gue. Kalau gue gak bisa gimana? Devan ngelunjak. Ya itu derita lo, makanya
Jadi cowok itu jangan songong, sok madang fisik orang. Giliran kita udah cantik aja, lo kejar-kejar. Dasar bocah freak. Kata Farah langsung mematikan sambungan teleponnya. Bisa-bisanya dia bilang seperti itu. Farah melipat kedua tangannya di dada. Lo juga ngapain? Orang kayak dia diladenin, malah makin jadi. Biarkan aja. Udah deh, blok aja nomornya, bikin riwah. Kita meminta ponselnya dan siap memasukkan Devan di daftar hitam ponselnya. Devan, bilang sama kita kalau gue akan merebut dia dari Gilang. Dasar orang gila, kata kita sambil berdesis saat membaca pesan dari Devan. Kenapa Kit? Farah kepo. Kita melihatkan chat dari Devan. Emang dasar bocah freak, celoteh Farah. Berarti kita menambah kewaspadaan kita, yaitu Devan. Dia pasti akan nekat melakukan apa saja. Gue rasa seperti itu. Gue jadi takut sama Devan. Ternyata waktu banyak mengubah banyak hal ya. Dia yang dulu gue rasa imut, baik, nyatanya sekarang dia tamak dan serakah. Pada dasarnya memang dia seperti itu dari dulu, hanya saja tidak terlihat karena Allah mencintai dia. Orang yang sudah jatuh cinta biasanya matanya akan buta dengan kejelekan dari orang yang dia sukai, ujar Farah. Ya, bisa dibilang seperti itu. Gue dulu juga suka gak percaya kalau dikasih tahu kalau Devan itu tidak baik, kata kita. Sayang, panggil Raka sambil membuka pintu kamar kita. Iya, Noh, pangeran lo datang, sana pergi, usir kita. Hehe, bye-bye, gue mau pacaran dulu, kata Farah sambil beranjak turun dari kasur. Kita mengambil ponselnya, dia melihat kontak milik Gilang, dan tidak ada satu pesan pun yang masuk dari Gilang. Kita ingin memulai dengan mengirim pesan duluan. Namun dia kembali menghapusnya. Ngeselin banget sih, ujarnya sambil melempar ponselnya ke kasur. Sebenarnya dia sangat rindu sama Gilang, tapi bagaimana lagi, dia tidak mau menghubungi Gilang dulu. Dia terus mengatakan kalau nggak salah, jadinya gengsi kalau dia yang menghubunginya dulu. Kak Gilang kenapa nyebelin banget sih? Kita menggelundungkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Gue kangen banget, atau jangan-jangan Kak Gilang sudah mempunyai cewek lain, jadinya nggak kangen dan nggak mau menghubungi aku lagi. Kita kembali duduk. Dia dibuat overthinking lagi sama pikirannya sendiri. Mulai pagi ini, Gita dan Farah mulai melakukan penyelidikan terhadap Fajar. Kita juga meminta Avian untuk mengawasi gerak-gerik Bella. Vian, bisa minta tolong datang sama Nino, pergi temui klien? Gue ada meeting sama Bos Gilang. Win meminta Vian untuk menemani Nino. Mas, kalau boleh, biar gue yang menemani Mas Nino. Fajar tiba-tiba mengajukan diri untuk menemui klien bersama Nino. Boleh, kalau lo emang tidak keberatan, jawab Win. Enggak kok mas, lagian dengan sering bertemu klien, gue bisa belajar lebih banyak lagi, kata Fajar. Kita dan Farah saling berpandangan, ini hal langkah. Fajar mau berinisiatif ikut bertemu klien. Biasanya dia akan memilih menjaga kantor. Oke, Fajar, siap-siaplah. Kita akan berangkat 5 menit lagi, kata Nino sembari berdiri menyiapkan laptop dan berkas-berkas penting. Kit, ada yang aneh gak sih? Bisik Farah. Iya, gak biasanya Fajar seperti itu. Kita harus ikuti mereka, ujar kita. Kita dan Farah bergegas pergi ke kamar mandi untuk menyamar agar tidak ketahuan. Mereka pergi ke tempat Nino dan Fajar setelah mendapatkan informasi tempatnya. Hampir 1 jam mereka mengintai, tidak ada gerakan yang mencurigakan. Meeting bertemu klien berjalan sangat lancar. Bahkan mereka berdua langsung balik ke kantor. Kita tidak dapat apa-apa, kata Farah sambil melepas topi dan kacamata yang dia pakai untuk mengintai. Benar, semua berjalan seperti biasa. Kita menyadarkan tubuhnya kesadaran kursi. Sekarang kita mau ngapain? Fajar juga tidak mencurigakan sama sekali sekarang, kata Farah. Tapi Kit, dia bilang sekarang ingin banyak bertemu klien agar bisa belajar lebih banyak. Apa dia mau mendirikan perusahaan sendiri? Jadi dia sedang belajar bagaimana menghadapi klien. Itu bukan pengkhianat namanya. Dia hanya belajar untuk merintis karirnya sendiri. Kita menjelaskan perbedaannya pengkhianat dengan orang yang belajar merintis karir. Pusing gue. Apa kita perlu menyewa detektif buat memecahkan ini? Kata Farah. Farah, jangan menyerah dulu dong. Ini baru 1 hari. Kita coba besok lagi.
Kita memberikan semangat Farah. Dia menasehati agar tidak cepat menyerah. Baiklah, kalau begitu kita balik aja dulu ke kantor, ajak Farah. Mereka berdua pulang dengan sia-sia karena tidak mendapatkan informasi apa-apa. Mereka baru saja melangkahkan kakinya keluar. Kita langsung menarik baju Farah agar masuk lagi. Kita, kenapa sih? Lo tarik-tarik baju gue? Omel Farah. Shh, lihat tuh. Kita meminta Farah agar mengecilkan volume suaranya. Kita berunjuk keluar kafe. Itu Fajar kan? Sama siapa? Bisik Farah. Gue juga nggak tahu. Kita membalas dengan berbisik juga. Kita keluar aja, kata Farah dengan buru-buru berdiri dan ingin menangkap Fajar. Jangan keluar sekarang, nanti kita ketahuan dong. Kita menahan Farah yang gegabah ingin langsung keluar. Ya, kalau kita di sini nggak dengar apa-apa dong, ujar Farah. Kita pakai penyamaran lagi, kata kita. Mereka kembali memakai barang-barang untuk menyamar. Farah, buruan, mereka udah mau cabut, ujar kita saat melihat orang yang bersama Fajar berjalan ke parkiran. Bersambung.